Halo, saya Desya Frina. Di video kali ini saya akan menceritakan cerpen yang baru saja saya baca. Dari buku kumpulan cerpen karya Hamsat Rangkuti yang berjudul Maukah Kau Menghapus Bekas Bibirnya di Bibirku Dengan Bibirmu. Ada beberapa cerpen di buku ini dan saya memilih cerpen dengan judul Ketupat Gulai Paku. Nah, cerpen ini ceritanya sederhana, tidak ada konflik yang terlalu menggebu-gebu. Ceritanya adalah tentang seorang laki-laki yang saya perkirakan usianya sudah tidak terlalu muda. Ceritanya dia ingin makan ketupat gulai paku. Cerita tentang ketupat gulai paku ini diceritakan di bagian awal cerpen. Ketupat gulai paku itu adalah makanan masa kecilnya yang rindu ingin makan itu lagi ketika dia melihat ada gerobak bertuliskan ketupat gulai paku di dekat apotek. Dia selalu menahan diri untuk tidak mencoba ketupat gulai paku karena itu sudah dilarang oleh dokter. Kemudian dia berobat lagi, mendengarkan saran-saran dokter lagi, tapi dia setelah itu tidak bisa menahan untuk tidak membeli ketupat gulai paku. Akhirnya datanglah dia ke sana, dan ternyata gongnya itu di bagian akhir. Dia kecewa, karena ternyata yang dia dapatkan itu bukan ketupat gulai paku, tapi ketupat gulai buncis. Sementara yang dia idam-idamkan selama ini adalah gulai paku. Dan itu juga sesuai dengan tulisan yang ada di gerobak si penjual. Kemudian dia tidak jadi makan, dia kecewa. Dan besoknya dia melihat gerobak itu sudah berganti nama menjadi ketupat gulai buncis. Di sini yang ingin saya sorot adalah bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh si peran utama, yaitu si aku. Jadi di sini menggunakan sudut pandang orang pertama. Jadi lelaki ini di dalam cerpen dia punya dua peran yang berbeda ya, tetapi yang paling terlihat adalah dia sebagai seorang pembeli atau calon pembeli. Di dalam semua penokohan, satu peran itu kan pasti berpasangan dengan peran yang lain. Nah, di sini yang berpasangan itu adalah tokoh aku berpasangan dengan penjual ketupat gulai paku. Karena dua pasangan ini saling berinteraksi, maka muncullah masalah-masalah yang muncul seperti ingatan si tokoh aku terhadap masa kecilnya, kemudian keinginan dia menimbang-nimbang apakah dia akan melanggar peringatan dokter atau menuruti kehendaknya untuk makan gulai paku itu. Kemudian masalah selanjutnya adalah kekecewaan karena yang dia dapat bukan ketupat gulai paku. Jadi di sini menarik sekali karena permasalahannya tidak begitu kentara, tetapi kita bisa merasakan kekecewaan itu di bagian akhir. Jadi di sana kedua peran itu antara penjual dan pembeli itu memunculkan masalah yang ternyata bisa membuat kita sedikit terdiam ketika membaca di bagian akhir cerpen. Jadi ceritanya menarik, saya jadi tertarik membaca cerpen-cerpen yang lain di buku ini. Kalau kamu baca cerpen apa pekan ini?